Hari ini presentasi 3 kelompok ya Dani ya? Iya, Ibu. Mm-mm. Oke, silakan dimulai. Kak, ih, lihat lihat HP ya, lihat HP kakak lagi tuh. Ini pas saja, Badan. Silakan untuk kelompok satu untuk memulai presentasinya. Mohon izin share screen, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dewi Mutmainnah dengan NIM 101230026, program studi S1 Farmasi dari kelompok 1 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 dari S1 Farmasi. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Ananda Satria Reswara dengan NIM 101230020, Angelita Dwi Septiani dengan NIM 101230025, Anissa Dewi Mutmainnah 101230026, Ashiba Meika Natasha 101230031. Dan yang terakhir Devina Nur Aziza dengan NIM 101230043. Yang mana nantinya akan mempresentasikannya, di mana kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekstraksi mikrofase padat atau SPME. Ke bagian yang pertama yang akan disampaikan oleh yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Definisi SPME. Ekstraksi mikrofase padat atau SPME adalah teknik persiapan sampel yang menggunakan serat berlapis untuk mengkonsentrasikan analit dalam sampel. SPME merupakan teknik bebas pelarut yang menggabungkan pengambilan sampel, isolasi, dan pengayaan analit menjadi satu langkah. SPME adalah teknik yang relatif baru dan mudah diotomatisasi untuk ekstraksi analit dari matriks gas, cair, dan padat. Selanjutnya ada prinsip kerja SPME. SPME bekerja berdasarkan prinsip adsorpsi atau penyerapan dan desorpsi. Yang kedua, serat SPME dilapisi dengan fase ekstraktif yang dapat berupa cairan atau polimer dan padatan atau sorban. Yang ketiga, serat SPME mengekstrak berbagai jenis analit dari berbagai jenis media yang dapat berada dalam fase cair atau gas. Selanjutnya, teknik SPME. Supel bio SPME merupakan contoh
teknik pengambilan sampel mikro, dan persiapan sampel bioanalitik yang digunakan untuk mengekstrak berbagai analit dari sampel biologis secara cepat dan selektif sambil menyingkirkan makromolekul yang tidak diinginkan, misalnya lipid, protein. Analisis selanjutnya biasanya dilakukan dengan LC-MS. Supel bio-SPME beroperasi melalui ekstraksi langsung, tidak melibatkan praperlakuan sampel, dan menyediakan ekstraksi berbasis kesetimbangan yang tidak menyeluruh. Selanjutnya, aplikasi SPME. SPME digunakan secara luas untuk pengambilan sampel bahan mudah menguap di lingkungan, makanan dan minuman, rasa dan wangian, forensik dan toksikologi, dan sampel farmasi. SPME dapat digunakan untuk mengkonsentrasikan senyawa volatil dan semi-volatil dari sampel. SPME digunakan secara luas berbagai aplikasi yang melibatkan sampel lingkungan, biologi, dan farmasi, makanan dan minuman, perasa dan wewangian, forensik dan toksikologi, serta pengujian produk. Penggunaan umumnya meliputi yang pertama, analisis lingkungan dari sampel air dan udara, analisis ruang kepala dari jejak pengotor dalam polimer dan sampel padat, analisis bau per triliun, analisis rasa produk makanan, analisis forensik sampel pembakaran dan bahan peledak, analisis toksikologi alkohol atau obat-obatan dalam darah, dalam urin, dan serum. Selanjutnya terdapat instrumen SPME yang di bawahnya ini terdapat bagian-bagian dari alat SPME. Kemudian dalam instrumen SPME terdapat fiber silika yang dilapisi dengan film tipis dan beberapa fase diam polimer untuk mematahkan analit organik pada permukaan selama adsorpsi dan ekstrusi. Kemudian ada 3 tahapan yang terjadi pada ekstraksi SPME, yaitu yang pertama, jarum SPME dimasukkan dalam vial berisi bahan yang akan diekstrak. Yang kedua, fiber SPME dapat dikeluarkan pada sampel secara langsung untuk sampel cair metode direct sampling, ataupun pada rongga udara di atas sampel atau headspace sampling. Yang ketiga, ada fiber ditarik kembali ke dalam jarum SPME untuk mengisolasi komponen yang telah terekstrak. Diintegrasikan pada GCMS HPLC spektro UV vis. Kemudian selanjutnya ada cara kerja SPME. SPME menggunakan serat yang dilapisi dengan fase ekstraksi yang berisi cairan atau polimer, padatan atau sorben, atau kombinasi keduanya. Serat yang dilapisi ditempatkan dalam jarum pelindung dan dipasang pada dudukan yang tampak seperti jarum suntik. Kemudian, ketika serat terkena sampel, analit sampel terbagi dari matriks sampel ke fase stasioner hingga kesetimbangan terbentuk. Lapisan serat mengekstrak senyawa dari sampel baik melalui penyerapan atau lapisan cair atau penyerapan dengan lapisan padat. Setelah waktu ekstraksi yang ditentukan, serat dikeluarkan dan dimasukkan langsung ke dalam instrumen kromatografi yang biasanya berupa kromatografi gas atau GC atau HPLC untuk desorpsi atau analisis. Desorpsi analit dalam kromatografi gas atau GC dilakukan secara termal, sedangkan HPLC menggunakan pelarut untuk desorpsi ke dalam fase cair. Kemudian sampingnya ini ada contoh pengambilan sampel mikroekstraksi dengan fase padat. Oke, silahkan lanjut ke kelompok berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT dengan judul ekstraksi ultrasonikasi. Pertama-tama, hormat kami kepada Ibu dosen apoteker Prihardini M.Farm. Untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami yang sudah membuat PPT ini. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator dengan nama Ajadin Ahmad Maulana, NIM 10123002. Yang kedua, Cynthia Faradina dengan NIM 10123037. Yang ketiga, Davina Amanda Ika Putri dengan NIM 10123038. Yang keempat, Dia Erike Putri dengan NIM 10123040. Kemudian yang terakhir, Devi Apriliana dengan NIM 10123042. Untuk selanjutnya akan dibacakan kepada yang bertugas. Pengertian metode ekstraksi ultrasonik. Ekstraksi ultrasonik Pengertian metode ekstraksi ultrasonik. Ekstraksi ultrasonik sonokimia adalah modifikasi dari metode meserasi. Ekstrak diproses menggunakan gelombang ultrasonik berfrekuensi dengan getaran tinggi yaitu 20 kHz. Medium perambatan dengan cairan dikenal dengan nama ekstraksi ultrasonik batch. Prinsip kerja ekstraksi ultrasonik batch menggunakan gelombang ultrasonik merupakan ekstraksi dengan perambatan energi menggunakan cairan sebagai media perambatan yang dapat meningkatkan intensitas perpindahan energi sehingga proses ekstraksi lebih maksimal dibandingkan metode ekstraksi konvensional. Instrumen alat ultrasonik. Cara kerja metode ultrasonik dalam mengekstraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel dikumpulkan dan dilakukan sortasi basah dan kering. Sampel kemudian dihancurkan. Yang kedua, sampel dan pelarut dicampurkan, kemudian dimasukkan ke dalam pangkal. Yang ketiga, lakukan ekstraksi ultrasonik dengan menyalakan ultrasonik generator dan kondensat. Yang keempat, ekstrak didapat. Selanjutnya, bahkan proses ekstraksi menggunakan metode ultrasonik. Yang pertama, simplisia direndam, diserbukan, dicampur dengan pelarut, letakkan dalam mesin ultrasonik, lalu mendapatkan hasil dan diuapkan. Narasi bagannya yang pertama, persiapan sampel. Siapkan sampel yang akan diekstraksi berupa simplisia. Yang kedua, perendaman. Simplisia direndam dalam pelarut yang sesuai untuk membantu proses ekstraksi. Yang ketiga, penghancuran atau penyerbukan. Simplisia yang telah direndam kemudian dihancurkan dan diserbukan agar luas permukaan meningkat, sehingga mempermudah pelepasan senyawa yang diinginkan. Yang keempat, percampuran dengan pelarut. Sampel yang sudah diserbukan dicampurkan dengan pelarut polar, seperti air, etanol, dan metanol. Pelarut yang bisa berupa berbagai jenis pelarut tergantung pada sifat senyawa yang akan diekstraksi. Yang kelima, proses ultrasonikasi. Campur sampel dan pelarut
dimasukkan ke dalam mesin ultrasonik. Gelombang ultrasonik diberikan untuk mempercepat ekstraksi dengan memecah dinding sel dan melepas kandungan senyawa ke dalam pelarut. Yang keenam, pengambilan hasil ekstraksi. Setelah proses ultrasonikasi selesai, hasil ekstraksi berupa larutan yang mengandung senyawa target diperoleh. Yang ketujuh, penguapan pelarut. Jika perlu, larutan hasil ekstraksi diuapkan untuk menghasilkan pelarut sehingga menyisakan ekstrak murni yang siap digunakan. Aplikasi di bidang farmasi. Kenapa Ekspresi PPT-nya semua begini ya? bioaktif Sebentar, dari sebentar. tanaman obat digunakan untuk Sebentar, mengekspresi Cynthia. alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan senyawa fenolik dari tumbuhan obat. Cynthia, Contohnya, Cynthia, sebentar. ekstraksi kurkumin dari kunyit atau saponin dari ginseng. Formulasi Cynthia, obat dan suplemen. Membantu dalam isolasi dan pemurnian senyawa aktif untuk pembuatan obat herbal dan suplemen kesehatan. Contohnya, peningkatan bioavailabilitas senyawa aktif dalam bentuk non-partikel. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini studi kasus yang kami ambil adalah berjudul Perbandingan Metode Konvensional dan Ultrasonik dalam Ekstraksi Pektin dari Kulit Pisang Kepok. Latar belakangnya yaitu di Indonesia kulit pisang merupakan limbah yang cukup besar karena sekitar sepertiga dari berat pisang adalah kulitnya. Kulit pisang mengandung pektin 10-21% yang dapat digunakan dalam industri makanan dan farmasi sebagai bahan pengental, penstabil, dan emulsifier. Namun, metode ekstraksi yang umum digunakan memiliki efisiensi rendah. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan efektivitas metode konvensional dan metode ultrasonik dalam meningkatkan rendemen pektin. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan bahannya adalah kulit pisang kepok yang dikeringkan, menggunakan pelarut dengan konsentrasi HCl 0,05 N sebanyak 400 ml dengan suhu ekstraksi 60 derajat Celcius. Lalu variasi masanya adalah 5, 10, 20, 30, dan 40 gram. Untuk metode konvensional, ekstraksi dilakukan dengan pemanasan biasa. Sementara untuk metode ultrasonik, menggunakan alat ultrasonik batch dengan gelombang akustik untuk mempercepat proses ekstraksi. Pengujian hasilnya, rendemen pektin diukur lalu diuji kadar air dan kadar metoksilnya. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Rendemen pektin dengan metode ultrasonik lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Lalu, rendemen tertinggi pada metode ultrasonik diperoleh dari sampel 20 gram dengan hasil 25,59%, sedangkan metode konvensional hanya mencapai 18,3% pada sampel 10 gram. Jika massa bahan lebih dari 20 gram, rendemen pektin menurun karena keterbatasan pelarut dalam mengekstrak pektin dari dinding sel. Penggunaan ultrasonik menghasilkan struktur pektin yang lebih baik karena mampu menghancurkan dinding sel lebih efektif dibandingkan pemanasan biasa. Itu bukan PPT itu. Iki PDF yo. Mohon maaf, bagaimana nggih Ibu? Tadi Cynthia diinterupsi nggak bisa ya. Ini Mungkin bukan PPT toh. Mohon maaf, Ibu, tadi tidak terdengar. Coba ini panah ini, kliken biar dia lebih besar. Ini bukan PPT ya. Panah di atas ini loh, dekatnya setting ini. Kanan, 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 ke kanan lagi. Terus ke kanan, kursornya ke kanan kan. Nah,
Baik Ibu, apakah bisa dilanjut? Silakan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan satu, efisiensi lebih besar. Kemudian yang kedua, waktu operasi lebih singkat. Yang ketiga, tidak membutuhkan penambahan bahan kimia dan bahan lain. Kemudian yang keempat, prosesnya cepat dan lebih mudah. Kemudian yang kelima, prosesnya aman karena tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan pada struktur kimia, partikel, dan senyawa-senyawa bahan yang digunakan. Kemudian yang terakhir dapat digunakan untuk ekstraksi besar skala industri. Kemudian kekurangannya adalah kekurangan dari metode ekstraksi dengan bantuan ultrasonik, yakni membutuhkan biaya yang relatif mahal serta dapat menimbulkan bunyi yang bising. Next, berikut untuk daftar pustaka dari kelompok kami. Eh, Sekian dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berikutnya. Mohon maaf Ibu, tadi yang kelompok 1 masih belum selesai dikarenakan ada kesalahan jaringan. Silakan. Oke. Apakah dari kelompok 1 bisa dilanjut Ibu? Ya, Terima kasih Bu. oke. Untuk yang bertugas, kami persilahkan. Yang kelebihannya dulu, Pak. Baik, untuk keuntungan SPME, SPME menggabungkan pengembalian sampel analit, isolasi, dan pengayaan menjadi satu langkah sederhana. Dengan mengendalikan polaritas dan ketebalan lapis serat, menjaga waktu pengambilan sampel yang konsisten, dan mengendalikan beberapa parameter ekstraksi lainnya. SPME memungkinkan analisis untuk memastikan hasil yang sangat konsisten dan terukur dari sampel, bahkan ketika analit berada pada konsentrasi rendah. Lalu ada bebas pelarut, mudah untuk diotomatisasi. Lalu yang kedua, tidak merusak sampel, berlaku untuk hampir semua sampel atau matriks serat yang digunakan dapat digunakan kembali dan murah. Lalu yang ketiga, ukuran serat yang kecil membuatnya cocok untuk pekerjaan lapangan kompatibel dengan instrumentasi GC atau HPLC. Selanjutnya, kekurangan SPME. Yang pertama, kapasitas terbatas. Fiber SPME memiliki kapasitas sorben yang terbatas untuk sampel kompleks. Lalu rentan rusak. Fiber dapat rusak atau terkontaminasi setelah beberapa penggunaan. Lalu kesulitan ekstraksi senyawa polar. Senyawa polar atau tidak larut mungkin sulit diekstraksi. Selanjutnya, proses memakan waktu. Ekstraksi bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan metode lain. Lalu keterbatasan sampel. Kurang efektif untuk sampel padat atau sangat kental. Dan yang terakhir, ketergantungan pada parameter. Hasil sangat dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan kecepatan pengadukan. Baik, selanjutnya ini untuk pengenalan alat SPME-nya.
ini lek minta Baik, terima kasih. Sudah giliran saya untuk menutup diskusi kita kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Next. Baik, selanjutnya adalah
nama-nama dari kelompok kami dulu. Perkenalkan, anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Afrila Dwi Rahmayanti, yang kedua ada Alifta Salsabila Ardian Putri, yang ketiga ada Amanda Mayang Kalisa, yang keempat ada Amara Rosyani, kelima ada Adiaksa Kusuma Wardana, dan yang terakhir ada saya sendiri, Andi Lukmanudi. Next. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Microwave Assisted Extraction atau MAE. Untuk anggota yang bertugas, persilahkan untuk membaca. Baik, ekstraksi berbantuan gelombang mikro atau disebut MAE merupakan ekstraksi gelombang mikro dan ekstraksi pelarut tradisional. Yang di mana aplikasi gelombang mikro ini untuk memanaskan pelarut dan jaringan tanaman dalam proses ekstraksi meningkatkan kinetika ekstraksi. MAE ini memiliki sejumlah keunggulan. Yang pertama ada waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, laju ekstraksi yang lebih tinggi, dan biaya yang lebih rendah. Prinsip kerja MAE. Yang pertama, gelombang elektromagnetik. Gelombang dengan frekuensi 300 hingga 300 Z menyebabkan molekul polar dalam pelarut seperti air dan lemak berosilasi akibat gaya tolak kutub dari medan listrik dan magnet. 2. Proses pemanasan. Pemanasan cepat meningkatkan suhu dan mengeluarkan cairan dalam sel yang dapat menyebabkan dinding sel membengkak dan pecah, memfasilitasi masuknya zat bioaktif ke pelarut. 3. Peningkatan porositas. Suhu dan tekanan tinggi meningkatkan porositas dinding sel, memungkinkan transfer massa yang lebih efisien sehingga ekstraksi senyawa target menjadi lebih cepat dan efektif dibandingkan metode konvensional. 4. Pengurangan aktivitas enzimatis. Gelombang mikro dapat mengurangi aktivitas enzim yang merusak senyawa target sehingga meningkatkan kualitas hasil ekstraksi. 5. Parameter operasi. Parameter seperti daya microwave, waktu ekstraksi, dan jenis pelarut perlu dioptimalkan untuk hasil ekstraksi maksimal. Metode statistik seperti Response Surface Methodology atau RSM sering digunakan untuk menentukan kondisi optimal. Langkah-langkah metode MAE. Yang pertama, persiapan bahan baku. Pilih bahan baku yang akan diekstraksi, misalnya tanaman atau alga. Keringkan bahan jika diperlukan untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan efisiensi ekstraksi. Yang kedua, pengirisan bahan. Iris bahan baku menjadi potongan kecil 1-2 cm untuk meningkatkan area permukaan yang bersentuhan dengan pelarut. Yang ketiga, penambahan pelarut. Tambahkan pelarut yang sesuai, misalnya etanol atau air, ke dalam wadah ekstraksi. Jumlah pelarut biasanya disesuaikan dengan berat bahan baku. Contoh, 200 gram bahan dengan 300 ml pelarut. Selanjutnya, pengaturan alat ekstraksi. Masukkan campuran bahan dan pelarut ke dalam alat ekstraktor MAE. Atur daya microwave dan waktu ekstraksi sesuai dengan kondisi optimal yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, daya 450 Watt selama 8 menit. Yang kelima, proses ekstraksi. Nyalakan alat dan biarkan proses ekstraksi berlangsung. Gelombang mikro akan memanaskan pelarut, memfasilitasi pemindahan senyawa dari matriks padat
ke dalam pelarut. Keenam, pemisahan hasil ekstraksi. Setelah waktu ekstraksi selesai, hasil ekstraksi dipisahkan menggunakan corong pemisah untuk memisahkan minyak atau senyawa terlarut dari pelarut. Ketujuh, analisis hasil. Lakukan analisis terhadap hasil ekstraksi untuk menentukan kadar senyawa yang diinginkan, seperti menggunakan teknik kromatografi atau spektroskopi. Selanjutnya, perhitungan rendemen. Hitung rendemen hasil ekstraksi dengan membandingkan berat hasil produksi dengan berat awal bahan baku. Baik, yang selanjutnya ekstraktor sistem tertutup. Next. Alat ekstraktor sistem tertutup secara prinsip kerjanya ini bekerja dengan pelarut yang dikompresi pada sistem tertutup, memungkinkan ekstraksi senyawa tanpa kehilangan pelarut atau senyawa volatil. Proses ini sering digunakan pada ekstraksi hidrokarbon seperti butana untuk mendapatkan ekstrak dari berbagai bahan termasuk tanaman. Secara keunggulan memiliki keamanan di mana sistem tertutup mengurangi risiko kebocoran, pelarut berbahaya ke lingkungan, serta efisiensi yang di mana pada alat ekstraktor sistem tertutup ini menggunakan teknik tekanan tinggi untuk meningkatkan laju ekstraksi sehingga menghasilkan yield yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir, keunggulan yang terakhir adalah kontrol yang lebih baik, memungkinkan kontrol suhu dan tekanan yang lebih baik selama proses ekstraksi, meningkatkan kualitas produk akhir. Pada alat ekstraktor sistem tertutup ini ada beberapa komponen utama. Yang pertama ada bejana ekstraksi, yang merupakan tempat bahan baku dari pelarut dicampurkan. Ada sistem pemanas untuk meningkatkan suhu untuk mempercepat proses ekstraksi. Ada sistem pendingin untuk mengontrol suhu setelah proses ekstraksi untuk mencegah kerusakan pada senyawa yang diekstrak. Dan yang terakhir ada sistem pemantauan, di mana memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi ekstraksi secara real time. Untuk selanjutnya adalah alat ekstraktor sistem terbuka. Prinsip kerjanya dalam sistem terbuka, sampel dan pelarut ditempatkan dalam labu terbuka. Gelombang mikro diarahkan ke wadah untuk memanaskan pelarut yang menyebabkan pelarut mendidih dan naik menuju sistem kompresor. Pelarut yang telah dingin kemudian kembali ke dalam labu menciptakan siklus ekstraksi berulang dalam waktu singkat, biasanya antara 5 hingga 20 menit. Yang kedua adalah keunggulannya, sederhana dan mudah digunakan. Sistem ini lebih mudah dioperasikan karena tidak memerlukan pengaturan tekanan tinggi atau kondisi khusus. Lalu selanjutnya proses cepat. Dengan siklus ekstraksi yang cepat, senyawa dapat diekstraksi dengan efisien dalam waktu singkat. Yang selanjutnya peraturan suhu yang fleksibel. Suhu yang diatur mendekati titik didih pelarut memungkinkan ekstraksi optimal dari komponen kimia. Selanjutnya adalah komponen utamanya. Yang pertama adalah labu ekstraksi, tempat di mana bahan baku dan pelarut dicampurkan. Yang kedua adalah kondensor, digunakan untuk mendinginkan uap pelarut yang naik sehingga dapat kembali ke labu ekstraksi. Yang selanjutnya sumber panas, biasanya berupa pemanas elektrik yang mengatur suhu pelarut.
Baik, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan alat ekstraktor. Kelebihan. 1. Menghasilkan rendaman ekstraksi yang tinggi. 2. Dapat digunakan untuk ekstraksi senyawa yang sulit larut. 3. Proses ekstraksi kontinu, mengoptimalkan efisiensi. 4. Menggunakan pelarut secara berulang sehingga lebih sedikit pelarut yang dibutuhkan. Kekurangan. 1. Memerlukan waktu ekstraksi yang lebih lama dibandingkan metode lainnya. 2. Memerlukan pengawasan dan perhatian terus-menerus. 3. Tidak dapat digunakan untuk senyawa termolabil. 4. Membutuhkan pelarut yang lebih banyak ketimbang pilihan ekstraksi lainnya. 5. Tidak ramah lingkungan. Untuk hasil ekstraksi yaitu semakin tinggi penggunaan daya ekstraksi, maka semakin rendah rendaman yang diperoleh. Hal ini dikarenakan semakin banyak kandungan air dan pelarut yang rendaman yang diperoleh rendah. Yang kedua, semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin rendah rendaman yang diperoleh. Hal ini dikarenakan karena rentang waktu bahan kontak dengan panas semakin lama dan kandungan air bahan semakin banyak teruapkan. Perbedaan tinggi dan rendahnya rendaman suatu bahan pangan sangat dipengaruhi oleh kandungan air suatu bahan. Semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin mendekati netral pH yang dihasilkan. Semakin lama waktu ekstraksi, maka suhu yang dihasilkan juga semakin tinggi. Walaupun antara suhu dengan pH tidak memiliki hubungan, namun perubahan suhu dan pH bisa dinyatakan searah. Ketika daya meningkat, yang mana suhu yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan, maka pH juga akan meningkat. Nilai pH yang didapat pada perlakuan daya dan lama waktu ekstraksi mendekati netral karena penggunaan pelarut Aquades, yang dimana Aquades ini merupakan larutan netral yang dapat melarutkan pigmen dan senyawa cita rasa lainnya yang mempunyai nilai pH yaitu 7. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu ekstraksi berbantuan gelombang mikro atau MAE merupakan teknik ekstraksi yang relatif baru yang menggabungkan ekstraksi gelombang mikro dan ekstraksi pelarut tradisional. Aplikasi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan jaringan tanaman dalam proses ekstraksi. Kenapa jadi kecil, Alita? Alita? Gelombang mikro. Beberapa keunggulan MAE diantaranya waktu ekstraksi Alita? yang cepat, pelarut yang lebih sedikit, Alita? laju ekstraksi yang lebih Halo, tinggi, Alita? daya yang lebih rendah dibandingkan metode. Baik, sebentar. Bu. Iya, semakin kecil suaranya, Andi. Baik, saya ulangin, Bu. Untuk kesimpulan, ekstraksi berbantuan gelombang mikro MAE merupakan teknik ekstraksi yang relatif baru yang menggabungkan ekstraksi gelombang mikro dan ekstraksi pelarut tradisional. Aplikasi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan jaringan tanaman dalam proses ekstraksi yang meningkatkan kinetika ekstraksi disebut ekstraksi berbantuan gelombang mikro. Beberapa keunggulan MAE diantaranya adalah waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, laju ekstraksi yang lebih tinggi, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode ekstraksi senyawa tradisional dari beberapa matriks, terutama produk alami. Kemudian kesimpulan ketiga, langkah kerja MAE meliputi persiapan bahan baku, pengirisan bahan, penambahan pelarut, pengaturan alat ekstraksi, proses ekstraksi, pemisahan hasil ekstraksi, analisis hasil, dan juga perhitungan rendaman. Baik, sekian dari kelompok 3. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya sudah ada 3 untuk ekstraksi modern ya. Nah, memang kalau misalnya kita hanya
lewat teori aja mungkin masih susah ya. Jadi nanti kalau praktek baru lebih jelas ya nanti ya. Di lab yang ada alat apa? Yang sudah survei kemarin alatnya apa yang ada? Kelompok 1 sepertinya ya, yang kemarin nanya ke lab ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Yang kemarin survei ke lab siapa? Mohon maaf Ibu, gak ada yang disuruh kayaknya Ibu. SPME, yang SPME kemarin sepertinya ya. Ngecat saya itu siapa? Nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa wes. Nanti kalau ada waktu bisa praktikum kalau ada waktu dan cukup kelompoknya. Nah, dari ketiga macam metode ekstraksi itu, bila dibandingkan pilihannya jatuh yang mana? Kan satunya ada yang cepat, tetapi mahal. Ya, ada yang teliti, tetapi ada kekurangannya. Bila dibandingkan, kira-kira yang mana yang mau dipilih? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Itu untuk praktikum apa nggih Bu? Oh, Ini soalnya kelas teori Ibu. tidak. Maksudnya ini kan alat ya. Paham? Alat.
alat itu, apalagi alat baru, kalau tidak dipraktekkan, kamu akan lebih susah untuk memahami. Benar enggak? Kalau kita cuma melihat secara teoritis, kita akan susah memahami. Tetapi kalau misalnya kita praktekkan, itu akan lebih mudah. Contoh spektrum misalnya. Kalau hanya lewat teori, kamu bisa membayangkan enggak step by step-nya? Kan paling kita hanya melihat prinsipnya bagaimana, ya caranya bagaimana, begitu ya. Tetapi kalau nanti misalnya ada praktikumnya dan itu dipraktikumkan, kan kamu lebih paham ya, karena kita mengerjakan. Ya, gitu ya. Bukan mata kuliah praktikum, tetapi berkaitan dengan alat. Ya, paham enggak? Ya, heeh. Oke, belum ada yang survei enggak apa-apa. Nah, memang makin lama memang makin maju ya, alat-alat juga makin banyak ya. Untuk minggu depan kita vaksinasi dan kromatografi, serta nanti kita studi kasus untuk dibicarakan di minggu terakhir. Vaksinasi kromatografi, kemudian minggu terakhirnya kita akan kasus dan GC HPLC. Dani, di materi yang kita share kemarin kan ada kromatografinya ya. Tolong itu dicek macam-macam kromatografinya ya. Jadi nanti itu menentukan berapa jumlah kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita akhiri dulu ya sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, untuk tugasnya bisa diulangi nggak Ibu? Vaksinasi dan kromatografi. Hari terakhir kita ke GC HPLC. Minggu berikutnya kan 4 minggu ya nanti. Jadi itu dibuat PPT nanti gitu. Ya, kan kemarin berapa orang ya? Dibagi berapa kemarin? Dibagi 15 kalau enggak gitu ya? Oke Bu, Iya, dibagi 15. berarti kan ada 3 minggu ya dan ini kan minggu kedua ya. Minggu ini kan 15. Minggu depannya kan 15. Ya, nanti minggu terakhirnya 15 juga. Gitu ya Dani. Nah, minggu terakhirnya itu GC HPLC. Gitu ya Dani. Oke Ibu. Setelah membuat PPT-nya ke saya lagi ya Dan. Baik Ibu. Boleh hari apa aja. Gitu ya. Terima kasih. Sudah jelas ya. Jelas Ibu. Jadi kita diskusi dulu, nanti baru ditayangkan ya. Oke. Makasih sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.